Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Lowongan Kesehatan. Channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Pada video kali ini kita akan menginformasikan mengenai informasi lowongan yang ada di dua rumah sakit. Yang pertama di sini ada Rumah Sakit Atmajaya atau Rumah Sakit Pendidikan dan Pusat Penelitian Atmajaya. Kemudian yang kedua ada Rumah Sakit Condong Catur yang ada di Yogyakarta. Nah, untuk mengetahui informasinya, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua. Nah, untuk mengetahui informasinya silahkan teman-teman langsung masuk saja ke website dari Rumah Sakit Atmajaya ya. Nah, untuk masuknya sendiri silahkan teman-teman langsung masuk saja ke RS Atmajaya. Nanti akan ada tampilan seperti ini ya di www.rsatmajaya.co.id ya. Kemudian teman-teman tinggal klik saja. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini ya untuk website awal di Rumah Sakit Atmajaya. Nah, untuk mengetahui informasi lowongannya silahkan teman-teman langsung masuk saja yang ke bagian atas. Di sini ada karir ya, tinggal klik saja, maka nanti setelah diklik akan ada tampilan seperti ini ya. Nah, ini ada informasi lowongannya, ada perawat umum, kemudian perawat khusus, kemudian dokter umum, kemudian asisten apoteker, kemudian bank darah, kemudian technical maintenance, kemudian analis laboratorium, kemudian apoteker klinik, kemudian IT developer ya, kemudian IT infrastruktur, kemudian supervisor, kemudian radiografer, dan finance dan accounting staff. Nah, untuk mengetahui persyaratannya sendiri silahkan teman-teman klik saja yang sesuai dengan kualifikasi teman-teman semua. Saya contohkan di sini ada perawat umum, tinggal teman-teman klik saja di perawat umum, maka nanti akan ada persyaratannya di ini ya. Saya contohkan di untuk persyaratannya sendiri ada maksimal usia 35 tahun, kemudian pendidikan minimal S1 profesi keperawatan, kemudian ada pengalaman kerja minimal 1-2 tahun di rumah sakit, memiliki STR atau surat tanda pengurusan STR, kemudian bersedia bekerja secara shift, kemudian berkomitmen tinggi dan bertanggung jawab. Kemudian lokasi penempatan yaitu di Pluit, Jakarta Utara. Kemudian di sini untuk persyaratan lamaran yang harus dikumpulkan yaitu ada fotokopi STR atau surat tanda registrasi ya, atau surat tanda pengurusan STR, kemudian ijazah, transkrip nilai, KTP dan NPWP, CV dan surat lamaran serta sertifikat yang berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, untuk pengirimannya sendiri silahkan teman-teman bisa mengirimkan ke Rumah Sakit Atmajaya di Jalan Pluit Raya nomor 2 Penjaringan, Jakarta Utara ya. Ini kode posnya, teleponnya, atau teman-teman bisa mengirimkan lamaran melalui email di rekrutmen.rs@atmajaya.id. Nah, silakan teman-teman untuk mencantumkan posisi yang dilamar di pojok kanan ya, atau di amplop, atau teman-teman di subjek di email ya. Kemudian yang selanjutnya di sini saya contohkan sekali lagi, ini ada dokter umum. Untuk dokter umum sendiri kualifikasinya job ini ya, ada job responsibilities, kemudian ada ini ya, kemudian ada persyaratannya yaitu usia maksimal 40 tahun, kemudian lulusan S1 kedokteran dan berprofesi sebagai dokter, kemudian memiliki STR, kemudian sudah mengikuti internship ya, sudah menyelesaikan PTT, kemudian memiliki sertifikat ACLS atau ATLS, kemudian memiliki komunikasi dan integritas tinggi yang berorientasi pada pasien. Untuk pengirimannya sendiri sama ya seperti yang tadi. Kemudian di sini ada asisten apoteker, kemudian di sini ada persyaratannya usia maksimal 30 tahun, pendidikan D3 farmasi, kemudian memiliki STTRK, kemudian lebih diutamakan bagi yang telah memiliki pengalaman 1 tahun ya sebagai asisten apoteker. Jika teman-teman belum memiliki pengalaman, tidak ada salahnya untuk mendaftar juga. Nah, untuk persyaratannya hampir sama dan pengirimnya sama ya di RS Atmajaya, kemudian bagian SDM, kemudian melalui email di ini ya. Tinggal nanti teman-teman untuk informasi lebih lanjutnya silahkan langsung masuk saja ke website dari Rumah Sakit Atmajaya. Nah, untuk saya contohkan sekali lagi di ini untuk analis kesehatan. Untuk persyaratannya sendiri di sini ada pendidikan D3 analis kesehatan, IPK minimal 275, kemudian memiliki STR yang masih aktif, ramah, sopan dan komunikatif, teliti, sehat jasmani dan rohani, kemudian bersedia bekerja secara shift. Nah, lamarannya silakan ada fotokopi ijazah, transkrip nilai, KTP, NPWP, CV, surat lamaran kerja serta sertifikat yang berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk pengirimannya sama ya di bagian SDM RS Atmajaya atau melalui email ini ya. Silakan teman-teman langsung masuk saja ke websitenya. Dan yang selanjutnya di sini bisa teman-teman lihat saja ya, di sini ada
ada radiografer, tinggal teman-teman klik saja, nanti akan ada persyaratannya ya. Nah untuk persyaratannya sendiri sekali lagi silakan teman-teman langsung mengirimkan ke bagian SDM Rumah Sakit Atmajaya di Jalan Pluit Raya nomor 2 di Penjaringan Jakarta Utara, atau teman-teman bisa mengirimkan secara email agar lebih memperirit ya, atau mengirit biaya ya. Nah untuk yang lainnya silahkan teman-teman klik saja, di sini ada persyaratan dan lain-lain ya. Oke, mungkin seperti itu saja untuk informasi di Rumah Sakit Atmajaya. Oke, kita lanjut aja ke yang kedua, yaitu informasi lowongannya ada di Rumah Sakit Condong Catur yang ada di Yogyakarta. Nah mungkin ini tadi saya sudah men-share di Instagram ya, tetapi kita akan membahasnya kembali ya mengenai informasi lowongannya. Nah untuk informasi lowongannya silahkan teman-teman langsung masuk saja ke website dari Rumah Sakit Condong Catur ya, atau teman-teman tinggal mengetikkan RS Condong Catur, maka nanti akan ada tampilan seperti ini. Di sini ada websitenya di rs-condongcatur.com, atau teman-teman lebih jelasnya nanti tinggal mengklik link di deskripsi video ini. Nah tinggal klik saja, nanti akan ada tampilan seperti ini. Seperti biasa silahkan teman-teman lihat saja yang bagian atas di sini ya, nanti akan ada tulisan home, tangami dan lain-lain. Di sini silahkan teman-teman langsung saja pilih yang informasi lowongannya. Nah untuk informasi lowongannya sendiri di sini ada staf gizi part time, kemudian ada perawat part time, kemudian ada staf sanitasi, kemudian perawat gigi, kemudian ada apoteker ya. Untuk informasinya sendiri ini untuk staf gizi ada kualifikasinya yaitu wanita usia maksimal 30 tahun, kemudian pendidikan minimal SMK tatap muka, kemudian rata-rata nilai ujian minimal 7, sehat jasmani rohani, memahami job spek sebagai tenaga gizi di rumah sakit, diutamakan berpengalaman minimal 1 tahun di bidangnya, bersedia bekerja dengan sistem part time dan berdomisili di Yogyakarta lebih diutamakan. Untuk syarat administrasinya sendiri ada surat lamaran kerja, mesti melakukan formulir apply online ya, nanti kita akan memberikan bagaimana caranya. Kemudian fotokopi KTP, fotokopi jasa, fotokopi transaksi nilai, fotokopi sertifikat penunjang jika ada, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Kemudian di sini ada perawat part time di sini yaitu pria atau wanita usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal D3 keperawatan, mempunyai STR yang masih berlaku, IPK minimal 2,75, sehat jasmani dan rohani, disiplin, teliti dan bertanggung jawab, memiliki bersedia ya untuk bekerja dan sistem part time, diutamakan berpengalaman minimal 1 tahun dan berdomisili di Yogyakarta lebih diutamakan. Untuk syarat administrasi sendiri ada surat lamaran kerja, mesti melampirkan formulir apply online ya, ini ya nanti kita akan mengajarkan. Kemudian fotokopi KTP, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, fotokopi STR, fotokopi sertifikat PTCLS, fotokopi sertifikat penunjang bila ada, pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar. Kemudian di sini ada staf sanitasi ya. Untuk kualifikasinya sendiri pria atau wanita usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal D3 kesehatan lingkungan, mempunyai STR yang masih berlaku, IPK minimal 2,75, sehat jasmani dan rohani, disiplin, teliti dan bertanggung jawab, mau mengoperasionalkan MS Office, kemudian diutamakan berpengalaman minimal 1 tahun dan berdomisili di Yogyakarta lebih diutamakan. Untuk persyaratan administrasi sendiri ada surat lamaran, kemudian mengisi formulir apply online, kemudian fotokopi KTP, fotokopi jasa, fotokopi transaksi nilai, fotokopi STR, kemudian fotokopi sertifikat penunjang jika ada, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Kemudian selanjutnya ada perawat gigi, di sini pria atau wanita usia maksimal 30 tahun, pendidikan D3 keperawatan gigi, terapis gigi atau terapis mulut atau kesehatan gigi, kemudian memiliki STR yang masih berlaku, IPK minimal 2,75, sehat jasmani dan rohani, disiplin, teliti dan bertanggung jawab, diutamakan berpengalaman minimal 1 tahun dan berdomisili di Yogyakarta lebih diutamakan. Untuk persyaratan administrasinya sendiri di sini ada surat lamaran kerja, mengisi formulir apply now, kemudian fotokopi KTP, fotokopi jasa, fotokopi transkrip nilai, fotokopi STR, kemudian fotokopi sertifikat penunjang bila ada, dan pas foto ukuran 4x6. Kemudian yang terakhir di sini ada apoteker, yaitu kualifikasinya sendiri pria atau wanita, kemudian maksimal 30 tahun, pendidikan terakhir profesi apoteker, mempunyai STRA dan kompetensi yang masih berlaku, kemudian IPK minimal 3, kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian disiplin, teliti dan bertanggung jawab, diutamakan memiliki pengalaman kerja di bidang farmasi rumah sakit, diutamakan berdomisili di Yogyakarta. Untuk syarat administrasinya sendiri di sini ada surat lamaran kerja, mengisi dan melakukan formulir apply online, kemudian fotokopi KTP, fotokopi jasa dan transkrip nilai, fotokopi STRA dan atau surat kompetensi yang masih berlaku, fotokopi sertifikat penunjang bila ada, dan pas foto ukuran 4x6.
Nah, untuk mengisi aplikasi online sendiri, silakan teman-teman langsung mengklik saja ini ya. Ini saya contohkan perawat part time, tinggal teman-teman klik aplikasi now. Nah, di sini ada pilih formasi, di sini silakan teman-teman sesuai dengan formasi teman-teman. Saya contohkan perawat part time. Kemudian di sini sudah ada nomor registrasinya, kemudian ini ada nama lengkap, kemudian nama panggilan, dan ada tempat lahir ya. Ini ada tanggal lahir, kemudian golongan darah, silakan teman-teman tinggal klik, berat badannya, ini tinggi dan berat badan ya, ini 170 dan saya contohkan dan 67 ya, 65. Kemudian anak ke 1 dari 3 ya, dan alamatnya silakan teman-teman isi alamat teman-teman semua, dan alamat domisili jika di Jogja silakan isi di Yogyakarta. Kemudian status perkawinan, sudah kawin atau belum, ini nomor KTP ya, silakan teman-teman isikan. Kemudian lulusannya S1 ya, S1 jika profesi silakan isi aja S1. Kemudian silakan nomor telepon ini ya, nomor telepon ini jangan sampai salah, kemudian sama, dan IPK nya IPK teman-teman semua, jadi silakan sesuai dengan teman-teman semua. Kemudian di sini ada data keluarga, silakan teman-teman tinggal diisi saja. Kemudian riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, kemudian hal yang bekerja dengan lamaran kerja ya, tinggal teman-teman klik-klik saja, ini tinggal ya atau tidak ya. Kemudian ini ada gaji yang diharapkan, tinggal teman-teman klik. Kemudian data pelengkap, ini data pelengkapnya sendiri, ada apakah Anda menderita penyakit atau lain-lain, tinggal teman-teman klik saja ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini nama tempat tinggal dan lain-lain, silakan teman-teman tinggal masuk saja ke website dari Rumah Sakit Condong Catur, kemudian tinggal teman-teman simpan saja. Nanti otomatis jika di sini sudah terisi semua, maka teman-teman akan otomatis di save begitu ya. Nah, mungkin seperti itu saja bagaimana cara mendaftar di Rumah Sakit Condong Catur. Nah, untuk selanjutnya tinggal teman-teman menunggu saja untuk panggilannya ya, karena memang nanti nomor yang di sini jangan sampai salah, jadi nanti teman-teman akan dihubungi melalui nomor telepon teman-teman semua yang sudah teman-teman isi di identitas pelamar ini ya. Jadi mungkin seperti itu saja untuk informasi kali ini. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini tentunya dapat berkembang dan dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua yang lebih banyak lagi. Dan saya admin Lawan Kesehatan undur diri, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video. Bye bye.